Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kaum muslimin jamaah asar rahimahumullah, pada kesempatan ini dalam waktu ringkas akan kita bahas mengapa kita diuji oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, kami akan mengujimu manusia dengan yang baik dan dengan yang buruk. Disebutkan beberapa bentuk ujian itu. Pertama, ada ujian dalam bentuk musibah. Musibah diri yang menimpa diri manusia. Macam-macam yang menimpa diri kita. Ada sakit, ada rasa tidak senang, ya kan? Ada musibah harta, kekurangan harta, bahkan bisa bentuk hartanya banyak tapi istidraj. Ujian Allah Subhanahu wa taala. Bisa macam-macam musibah itu orang yang kita cintai. Sayang kanak-kanak, tapi dalam sayang tuh dipanggil oleh Allah. Musibah. Orang yang kita suka, yang kita senang, kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Setiap musibah yang menimpamu di bumi ini, termasuk dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz sebelum itu terjadi pada dirimu sendiri. Nah, kedua di dunia ini disebutkan adanya kita berduka karena kematian, berduka karena kehilangan, berduka karena kekurangan, berduka karena sesuatu yang harapan tidak terpenuhi. Ada bentuknya yang kita derita di dunia ini, penyakit. Ada orang sakit di rumah, dirawat. Ada sudah sakit tahun kemarin, terus sekarang sakit lagi. Ada begitu. Kalau enggak, kadang anak sakit, kadang kita. Nah, jadi penyakit di dunia ini ada penyakit. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita diuji? Seperti itu, ada penyakit, ada kekurangan, ada musibah, ada penderitaan, ada lain-lain. Bukankah banyak orang mengatakan kalau dia dapat begitu yang tidak dia senang, itu karena Allah katanya benci kepada dia. Nah, pertama jawabannya mengapa kita diuji? Yang pertama, karena kita sedang hidup di dunia.
Kalau tidak di dunia aku apa? Tidak ada ujian. Ketika dalam kandungan tidak ada ujian doa. Untuk bayinya ya Allah, untuk ibunya. Karena ibunya lah di dunia hidup. Tapi bayi yang dalam kandungan tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Masuk dalam kubur nggak ada ujian lagi, yang ada azab. Dia akhirnya nggak ada ujian. Ujian itu dicobai oleh Allah di dunia. Jadi selama kita di dunia ini akan ada rasa sakit, ada rasa kurang, ada rasa miskin, ada rasa sedih, ada rasa duka. Sebabnya macam-macam. Itu pertanda kita sedang di dunia. Yang kedua, kenapa kita diuji? Karena kita ini manusia. Coba kalau ada manusia, tidak ada diuji oleh Allah. Nggak ada, karena kita manusia diuji. Sebab kenapa? Yang tadi itu disebutkan ada rasa sakit, ada musibah, ada duka cita, ada negeri ini benar-benar tipu daya. Kenapa kita diuji? Kalau tidak dirasakan awak tidak tahu rasanya rupa. Samalah orang tahu nikmat sehat kalau ada pernah sakit. Tahu nikmat kaya kalau pernah merasa fakir atau miskin. Tapi kalau sejak lahirnya lah kayo, abahnya kayo, neneknya kayo, sampainya tidak ada manga-manga, dia tidak akan rasa pedulinya, nggak ada. Tapi kalau pernah merasakan tidak punya, rasa lapar dia coba, rasa susah dia coba, perasaan dia memiliki, punya harta, punya kekayaan, ujungnya tidak akan tiba begitu. Tapi kalau tidak pernah merasa itu akan datang. Makanya orang kalau bapaknya berkuasa lalu dia langsung berkuasa, semuanya tiba, Pak. Karena tidak pernah merasa bawah. Nah, dia sombong itu dia merasa di hati terus, tidak pernah merasakan yang kurang. Nah, yang ketiga menarik, kenapa kita diuji? Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, itu pertanda Allah sudah meregister kita termasuk hamba-hambanya yang akan diberi rahmat dan diberikan balasan surga. Jadi bersyukur awak terregistrasi menjadi hamba Allah, calon-calon penghuni surga. Tapi kalau di padian saya Allah bantu orang kafir itu kok layak leh mah, tidak perlu leh diuji, tidak perlu dibangun. Nah, artinya kita sama dengan masuk sekolah. Kalau ada orang masuk sekolah, mendaftar masuk sekolah, diregistrasi, ada ujian. Ada Pak. Kalau tidak sekolah, tidak ada ujian. Jadi orang sekolah itu ada ujian, orang kuliah itu ada ujian. Kenapa? Dia terregistrasi sebagai mahasiswa, terregistrasi sebagai siswa untuk diberi nilai. Maka ketika kita terdaftar oleh Allah sebagai orang yang diuji, berarti kita terregistrasi oleh Allah penduduk dunia yang calon-calon akan dimasukkan ke dalam surga. Tinggal rankingnya nomor berapa, gitu Pak. Tapi kalau tidak masuk daftar, itu kan gawat. Nah, karena itu kaum muslimin, ya biasa. Kalau di dunia ini kita temukan ada tipu daya, kadang kawan menipu awak, kadang pembeli orang lain menipu awak, kadang di sana, ya biasa. Lagi pula memang dunia ini tipu daya. Dikaja-kaja bantuannya harta lah, tapi harta lawa pupu apa usah. Lah tak kumpul sadonya, tiba sakit tu meninggal. Ada orang begitu? Ada. Dikaja apa lah? Dikaja pangke, dapat. Ujungnya apa? Korupsi, masuk penjara. Kan tipuan tuh. Bantu-bantu lama, tapi rasanya kasadaan. Tipuan, dikejar. Jalanlah kita dunia ini apa saja. Rasa lama, ikut rasa lama itu. Dunia ini penuh tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah dunia namanya kalau tidak bentuknya tipu daya. Seorang kau menikah jitu harus lama yo. Lah dapat ni nyo. Kecil lah. Dapat andi hati indah akan hati. Betul indah. Dapat menurut selero, tapi tidak mendapat menurut perangainya gitu. Begitulah hidup ini. Tipu daya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
bahwa memang kita sedang berada di dunia ini. Kenapa kita diuji Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita sadar sekarang kita sedang di dunia. Setelah itu kita akan mati, masuk tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, supaya kita merasa zuhud dunia ini, terasa awak tercinta pada dunia. Yang ketiga, supaya kita ketika berpisah dengan dunia awak siap. Tiba masuk kematian itu kita siap. Dan yang keempat, supaya kita bisa tumbuh rasa dekat kita dengan Allah. Tapi kalau ada rasa kurang, ada rasa sakit, kadang orang kau akan istighfar kalau sakit nak dibawa. Tapi kalau laki kabel sadonya rumah sakit, atau baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sehat terus, ini ada istighfar. Jadi syukur juga kadang ada tiba rasa sakit. Maka kesimpulannya, sebenarnya semua itu Allah berikan kepada kita, bukanlah sebenarnya azab. Kalau miskin, kekurangan, duka cita, bukanlah azab, tapi rahmat. Dek rasa miskin tu awak timbul rasa peduli. Dek rasa sakit tu awak bisa banyak berzikir. Adek rasa awak kemudian iko bisa awak mencintai orang lain. Jadi Allah memberi rahmat kepada manusia itu dari berbagai sisi. Kadang dengan lewat kekurangan, kadang lewat kelebihan, kadang dengan bentuk ujian sakit atau ujian duka. Nah, baru sadar awak. Umar bin Khattab pun pada itu tuh sadarnya ketika diingin Abu Bakar, wahai Umar, Nabi itu sudah meninggal, makanya kau puji-puji lagi. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tak pernah mati. Baru sadar Abu Bakar kalau Nabi Muhammad itu juga manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sadari dunia ini tempat kita bukan yang kekal, segalanya ada. Maka bagi orang mukmin tidak akan bisa sebersih mungkin, karena dunia ini banyak durinya. Duri itulah kita hindari, kita berhati-hati. Itulah namanya takwa. Mudah-mudahan awak tidak akan duri berjalan sama dunia, sehingga selamat telapak kaki awak menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.